Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Aprili 1911. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematik review dan meta-analisis. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara systematic review dan meta-analisis. Systematic review ini merupakan suatu penelitian yang mengumpulkan dan mengkaji hasil riset empiris yang tersedia dengan menggunakan metode yang jelas dan sistematik untuk memperoleh jawaban-jawaban atau suatu pertanyaan mengenai masalah penelitian tertentu. Sementara meta-analisis merupakan systematic review yang disertai dengan proses statistik untuk menganalisis dan mensintesis atau menggabungkan secara kuantitatif hasil-hasil dari studi yang serupa. Kemudian kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam melakukan meta-analisis. Di sini terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Di sini merumuskan masalah itu kita menggunakan cara PICO atau P-nya population, patient, problem, yang I-nya intervention, C-nya comparison, O-nya outcome. Yang kedua ada identifikasi artikel full text atau artikel full text studi yang relevan. Di sini dengan kriteria penelusuran studi harus ekstensif. Kemudian database online atau artikel unpublished. Bisa menggunakan ResearchGate atau request full text. Terus kemudian kita harus melakukan screening duplikasi, inklusi, eksklusi, dan alasannya. Yang ketiga yaitu nilai kualitas studi. Kita harus melakukan penelitian yang kritis mengenai kualitas studi dan heterogenesitasnya. Kemudian melakukan inklusi, eksklusi, dan alasannya. Kemudian di sini ada analisis data dan ringkasan bukti. Kemudian yang terakhir ada interpretasi temuan. Ini kita mengeksplorasi kemungkinan bias publikasi dan menarik kesimpulan dalam konteks. Kemudian yang di sini meta-analisis memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu memberikan bukti ilmiah yang terkuat tentang efek dari intervensi atau paparan di antara semua desain studi. Kemudian ada meningkatkan validitas internal, memperluas kemampuan penerapan bukti, mengatasi masalah inkonsistensi atau kontroversi hasil studi primer, mengurangi kesalahan random, meningkatkan presisi estimasi, meningkatkan kualitas statistik, dan yang terakhir yaitu memfasilitasi praktisi dalam menggunakan bukti riset dalam praktik berbasis bukti. Kemudian ini alasan mengapa kita harus menggunakan meta-analisis, karena meta-analisis itu memberikan validitas internal lebih tinggi daripada studi primer. Hal ini dibuktikan dengan yaitu meta-analisis itu melakukan pencarian atau penelusuran secara sistematis untuk mengidentifikasi semua studi yang relevan dengan masalah penelitian. Yang kedua, meta-analisis ini melakukan penyaringan atau screening yang ketat terhadap artikel studi primer. Yang ketiga, meta-analisis melakukan pembatasan terhadap kriteria inklusi dan eksklusi. Yang keempat, meta-analisis menyingkirkan duplikasi studi primer. Yang kelima, meta-analisis melakukan critical appraisal dalam berbagai studi primer yang dilakukan. Yang terakhir, meta-analisis ini melakukan sintesis hasil-hasil studi primer dan menyajikannya secara sistematis. Nah, di sini kemudian kita akan membahas mengenai effect measure yang digunakan dalam meta-analisis, yaitu terdapat dua variabel, yaitu variabel dependent continue dan variabel dependent dichotomy. Nah, masing-masing dari variabel ini memiliki penjelasan seperti yang ada di slide ini. Kemudian meta-analisis memiliki model analisis. Di sini modelnya ada 3. Yang pertama yaitu fixed atau common effect atau singular effect model, di mana model ini mengasumsikan hanya terdapat satu effect size yang benar yang melatarni semua hasil studi primer yang dianalisis, di mana semua perbedaan dalam efek yang terlihat dari studi primer terjadi hanya karena variasi pengambilan sampel, misalnya sampling error atau sampling variability. Kemudian yang kedua adanya random atau plural effect model, di mana model analisis ini mengasumsikan terdapat beberapa efek size yang benar dan berbagai dari satu studi primer ke studi primer yang lain. Kemudian yang terakhir ada subgroup analisis, di mana model ini menganalisis data peserta penelitian secara terpisah dalam kelompok
sudah membahas mengenai keunggulan meta-analisis. Sekarang kita membahas mengenai kelemahan meta-analisis. Yang pertama itu ada garbage in dan garbage out, di mana maksudnya itu validitas hasil meta-analisis tergantung dari validitas masing-masing studi primer. Yang kedua ada apple and orange effect. Di sini kecenderungan peneliti meta-analisis untuk mencampur adukan segala estimasi efek dari berbagai studi primer yang heterogen. Kemudian yang terakhir ada publication bias. Maksudnya di sini yaitu kecenderungan peneliti, editor, dan penerbit untuk menerbitkan hasil studi primer yang menunjukkan efek signifikan. Khususnya sering terjadi pada studi dengan besar sampel kecil. Sekian presentasi dari saya mengenai sistematik review dan meta-analisis. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.